Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama aku, Lisa Amadia. Ya, hari ini kita mau ngebahas apa? Hari ini aku mau ngebahas tentang kayak yang kalian bisa lihat langsung gitu dari judulnya. Sibuk itu sama nggak sih sama yang namanya produktif? Setiap hari itu kita itu harus bisa produktif nggak sih? Emang harus ya setiap hari itu produktif? Emang wajib ya setiap hari bisa produktif? Jawabannya menurut aku, ya. Tunggu, jangan emosi dulu, jangan marah dulu, jangan terbakar dulu. Karena aku mau ngejelasin dulu sebentar, tunggu, sabar. Oke, sebelum aku lanjut dan lebih panjang lagi nih pembahasannya, aku mau ulik dulu produktif itu tuh apa sih? Tapi ini menurut aku pribadi dulu ya. Menurut aku produktif itu adalah situasi di mana kita manusia berhasil melakukan suatu hal yang kita anggap penting di hari itu. Karet. Ya, kita. Jadi itu. Nangkep nggak? Maksudnya tuh yang kayak gini. Kalau menurut aku nih ya, pokoknya situasi di mana kita itu berhasil melakukan suatu hal yang kita anggap penting di hari itu. Tapi biar aku nggak dianggap sotoy gitu, tetap kita intip dulu nih dari definisi dari yang lebih terpercaya gitu. Definisi artinya produktif, makna dari produktif. Nah, itu dia kalau yang lebih bermakna dan lebih terpercaya gitu. Nah, tapi kadang ada juga nih situasi di kehidupan kita sendiri gitu ya, yang kadang kelihatannya itu kayak nyaru. Itu tadi, produktif itu tuh sama nggak sih sama yang namanya sibuk? Sibuk tuh sama nggak sama yang namanya produktif? Orang sibuk tuh udah pasti produktif nggak sih? Menurut aku kalau ditanya sama produktif sama sibuk itu tuh sama apa enggak? Menurut aku enggak, sangat-sangat beda, ada perbedaannya kok. Nah, ini aku mau ngebahas di sini nih. Kalau sibuk itu menurut aku pikiran tuh rasanya semeraut gitu, bercabang ke banyak hal. Terus juga multitasking, work harder, bagus di banyak hal. Sekadar bagus aja gitu, bagus di banyak hal. Pikiran tuh rasanya bukan pikiran aja, rasanya tuh kayak kita tuh ngerasa overwhelmed gitu, karena kita ngerasa dikejar-kejar waktu. To-do list gue banyak banget, gue ngerasa sibuk banget, nggak kelar-kelar gitu rasanya. Jadi prinsipnya kalau sibuk itu menurut aku kayak kita sendiri tuh ngerasa too much gitu yang harus kita kerjain. Kayak gue nggak bisa nih, pokoknya gue nggak bisa diganggu-gugat hari ini juga karena banyak banget yang harus gue kerjain. Gue nggak boleh sampai disentuh. Jadi kalau disentuh kayak wah marah gitu, kayak wah gitu, kayak nggak bisa. Nah, beda lagi sama yang namanya produktif. Kayak kita tuh lebih lebih tenang. Pikiran lebih bisa fokus ke satu hal. Itu ke satu tujuan dulu. Terus yang kedua, work smarter. Terus abis itu one task check. Ngerti gak? Jadi kayak kalau one task udah selesai, satu to-do selesai, kita check. Next, check lagi. Kita ngerti yang namanya step by step. Nggak ngerasa kayak semua harus kita kerjain dalam diri kita tuh, nggak ngerasa kayak dalam waktu yang bersamaan tuh kita harus ngerjain ini semua. Nggak akan bisa. Kalau produktif tuh lebih kayak gitu. Prinsipnya kalau produktif itu tuh menurut aku bukannya kita jadi lebih santai. Enggak kayak gitu. Maksudnya produktif itu tuh kita merasa bisa tahu nih, memposisikan apa sih sebenarnya prioritas gue hari ini, apa yang harus gue lakukan lebih dahulu, apa sih yang paling penting yang harus terlaksanakan di hari ini. Big why-nya itu yang harus kita lebih gali. Contohnya kayak gini, misalkan gue punya to-do list ada 5 nih. Terus gue lihat, wah kalau gue ngerjain yang ini duluan, berarti nanti gue ngerjain to-do list yang keduanya lebih gampang nih, kayaknya cepet selesai dan seterusnya. Jadi kayak kita bisa tahu yang urgensinya tuh yang paling duluan dari lebih ya, ngerti nggak? Yang paling pertama tuh apa? Kalian tahu lah, pasti kan yang paling tahu hidup kalian itu kan kalian ya. Untuk mengetahui yang paling penting tuh apa sebenarnya untuk dilakuin hari itu juga gitu. Nah, menurut aku perbedaan simpelnya sibuk dan produktif itu. Oke, next aku mau ngebahas tentang yang namanya tingkat produktivitas. Ini masih nyambung nih sama yang pembahasan kita yang tadi. Jadi gini, tingkat produktivitas itu sama kayak tingkat kesusahanmu dan tingkat perjuanganmu. Belum menangkap juga. Tingkat kesusahanmu itu gak bisa disamain sama dengan tingkat kesusahan saya. Tingkat perjuangan kamu itu gak bisa disamakan dengan tingkat perjuangan saya. Begitupun sebaliknya, tingkat perjuangan saya tidak bisa disamakan dengan tingkat perjuangan kakak saya, misalnya kayak gitu. Kita tuh nggak bisa membanding-bandingkan level tingkat kesusahannya satu orang dengan tingkat kesusahan orang lain, even keluarga ya siapapun lah, pokoknya dari satu individu ke individu yang lain itu nggak bisa. Nah, balik lagi sama yang tadi aku bilang, tingkat produktivitas. Berarti artinya apa? Tingkat produktivitasnya aku, Lisa Amadia, itu nggak bisa disamakan dengan tingkat produktivitasnya orang lain. Entah kamu, entah dia, entah siapa. Nggak bisa. Sekarang gini, aku mau ngambil suatu kayak case itu. Ada 2 orang perempuan, Tina dan Tini ini mempunyai to-do list yang mereka harus kerjain. Dan dua-duanya lagi sakit, lagi nggak enak badan lah, kayak
gitu, kayak lagi gak enak badan. Terus habis itu si Tina ini ngerasa kayak karena gue sakit gue jadi gak bisa ngerjain apapun nih hari ini, gue jadi ngerasanya kayak gak produktif banget hari ini karena gue lagi sakit, gue lagi gak enak badan, my body is not delicious gitu ya. Kalau si Tini dia emang juga lagi sakit juga, maksudnya lagi gak enak badan juga, cuman dia tetap masih punya to-do list-nya. Mau tau gak apa? Hari ini menurut dia itu to-do list-nya adalah mandi ranget, minum obat, bed rest, istirahat di rumah, dan no screen time, gak too much liat HP gitu. Dan ketika dia udah checklist semua itu, dia ngerasa dirinya itu si Tina dan Tini. Tini ini ngerasa tetap produktif. Gue ngerasa oke, gue udah checklist semua to-do list gue hari ini, gue ngerasa produktif, gue ngerasa tetap produktif even gue lagi gak fit gitu rasanya. Ngeliat gak perbedaannya antara Tina dan Tini? Yang aku maksud tuh itu balik lagi sama diri kita sendiri, yang menurut kita udah produktif belum tentu menurut orang lain itu udah produktif, dan begitu sebaliknya. Mindset kita sendiri sebenarnya gak harus produktif tuh kayak kesannya kayak bikin apa ya, laporan kayak gini-gini 5 jilid apa, nggak harus yang kayak gitu, bikin konten yang kayak gitu heboh-heboh gitu, lighting, nggak harus yang kayak gitu. Menurut kita, kalau kita tahu badan kita tahu fisik kita, dan kita sendiri yang tahu kalau menurut kita paling prioritas di hari itu adalah untuk menyembuhkan diri kita sendiri, ya why not. Dan Allah nggak ada hak untuk ngejudge produktivitas gue gitu, nggak ada. Jadi menurut aku semua fine-fine aja sih, sama itu menurut kita penting, that's okay gitu kan. Tadi aku sempat nge-review yang di produktif pertama itu adalah produktif itu di mana kita manusia berhasil melakukan suatu hal yang menurut kita yang kita anggap penting di hari itu. Dia menurut kita prioritas di hari itu, ya udah lakuin, dan nggak harus yang heboh-heboh. Dengan produktif kita minum obat atau kita bed rest atau no screen time, HP segala macam itu, menurut kita udah produktif, ya udah kamu udah produktif. So pada akhirnya at the end of the day kita tuh nggak bakal pernah bisa membanding-bandingkan yang namanya tingkat produktivitasnya kamu dengan orang lain, tingkat produktivitasnya kita sendiri sama orang lain. Pasti bakal beda deh. Kalau menurut si A itu, dia itu baru ngerasa produktif kalau udah mengerjakan yang heboh-heboh atau yang nulis atau nge-lab segala macam, ya nggak apa-apa juga. Tapi ternyata menurut si B, dia ngerasa produktif juga kok, even gue itu lagi pamper herself, bukan memanjakan diri ya, maksudnya menyembuhkan diri sendiri, itu udah dia anggap produktif, ya nggak apa-apa juga. Kelihatan kan bedanya? Jadi intinya sebenarnya kita nggak boleh bandingin kalau kamu itu udah produktif tapi dia belum gitu. Jangan kayak gitu. Ya elah, kayak gini aja perlu ditulis, ngapain sih lu so sibuk banget lu? Astaga, ngerjain tulis kayak gini aja sampai ditulis, penting banget hidup lo. Ya elah, baru ngerjain kayak gini aja udah lo anggap produktif. Ya elah, ini mah gampang kali. Ini so sibuk banget lo ngerjain ini semua, emang lo bisa sanggup? Ini banyak banget lo, emang lo bisa? Nggak usah, kagak perlu buang-buang energi lo gitu. Ngapain? Kayak gitu nggak usah ya guys, nggak perlu. Nah, ini aku juga mau ngasih contoh yang paling simpel, yang paling gampang dipahami di zaman sekarang ya, dan pasti lebih relate sih sebenarnya. Jadi ada 3 orang nih. 3 orang ini tuh sama-sama adalah content creator, atau nggak gini, mereka itu youtuber, sama-sama youtuber. Yang pertama itu adalah youtuber gamers, yang kedua itu adalah youtuber memasak gitu ya, dan yang ketiga itu adalah youtuber edukasi anak. Nangkep ya, ada 3 content creator. Si youtuber gaming ini dia punya to-do list, yaitu 1, nge-record lagi main game Valorant, kedua, edit hasil rekordan tadi yang main Valorant itu, yang ketiga tulisnya dia itu adalah edit thumbnail. Youtuber masak, tulis dia yang pertama adalah record masak opor, record video lagi masak opor, kedua edit hasil video yang tadi, yang ketiga record konten selanjutnya, misalnya masak apa ya, misalnya masak tempe bacem atau apa gitu. Yang terakhir nih si youtuber edukasi anak itu loh, dia itu tulisnya record video tentang table manner untuk anak, yang kedua edit hasil video yang tadi, yang ketiga record video selanjutnya tentang misalnya body language atau apa segala macam, kayak tentang seputar edukasi. Nah, dari ketiga 3 orang orang ini kelihatan kan perbedaannya, yang menurut mereka itu mereka semua sama-sama mempunyai 3 to-do list, tapi beda-beda semua. Yang si youtuber masak nggak bisa tuh ngomong ke gamers, woi lu main game doang ngapain dibikin jadi kayak prioritas dalam keseharian lu gitu. Ya kan dia kontennya itu emang gamers gitu, jadi gitu kan. Gue bukan konten tentang gamers nih, gue nggak bisa tuh ngomong kayak lah main game doang ngapain dibikin jadi prioritas di hari lu gitu ya. Dia dapat duit dari konten game itu, gak bisa kita beda-bedain gitu, kita sama-samain. Jadi kita nggak bisa tuh yang namanya kayak banding-bandingin prioritasnya dia sama prioritas gue tuh, ya emang pasti beda. Si gamers ini prioritasnya adalah nge-record game Valorant pas dia lagi main. Menurut konten masak, prioritasnya adalah nge-record lagi masak opor. Nggak bisa kita kayak cuma masak doang ngapain dibikin prioritas gitu, nggak boleh kayak gitu. Jadi gimana nih, kalian udah ngerasa sibuk kah? Atau udah produktif kah? Atau
karena aku itu anak yang gak suka ribet gitu ya. Jadi sebenarnya jawaban kalian di sini tuh nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, nggak ada salah benar juga. Itu kan balik lagi ke pendapat masing-masing dan kapasitas masing-masing. Kalau emang ada dari kalian yang emang udah mungkin di kategori sibuk, tapi kalian nggak merasa itu suatu hal yang beban gitu, ya nggak apa-apa juga. Justru happy for you. Berarti kamu ya bersyukur gitu bisa di level itu, mengerjakan banyak hal tapi nggak ngerasa yang kayak mau meledak gitu. Nggak apa-apa juga. Dan merasa mau meledak itu juga sangat-sangat wajar ya. Jadi intinya jangan pernah compare tingkat produktivitasnya kita sama orang lain. Oke? Dan sibuk itu udah pasti produktif? Nih, belum tentu. Jadi ya sudah, baik lagi. Anjingku sudah mulai benggonggong. Oke, itu aja kayaknya untuk videoku kali ini. Itu dulu aja. Mudah-mudahan videoku bisa bermanfaat untuk kalian semua dan juga kita bisa sama-sama belajar, sama-sama berproses. Dan juga buat kalian yang belum subscribe channel aku, bisa di-subscribe aja langsung karena subscribe itu gratis, gratong. Dan juga jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, ulang lagi. So, see you in my next video. Bye-bye.